Hey, Vincent! You after my money, huh? Halo guys, kembali di channel Yende. Di video kali ini, saya akan menepati janji untuk merangkum sebuah film berdurasi hampir 3 jam berjudul The Batman. Film ini merupakan film DC yang tidak masuk ke dalam franchise DCEU, sama halnya dengan The Joker yang hanya berfokus pada karakter utamanya itu sendiri. Nah, di film ini menceritakan Batman yang harus meminum paracetamol setiap hari demi memecahkan teka-teki dari seorang psikopat yang menargetkan para pejabat korup untuk menciptakan kekeosan di kota Gotham. Dan gak usah lama-lama, inilah alur cerita film The Batman. Scene dibuka pada saat malam Halloween di kota Gotham, di mana di saat semua orang turun ke jalan untuk perayaan kostum, seorang pria misterius malah sedang memata-matai apartemen milik wali kota Gotham yang bernama Don Mitchell. Di situ Mitchell terlihat sedang menonton TV yang menampilkan dirinya sedang berdebat dengan kandidat calon wali kota bernama Bellario. Namun, tanpa ia sadari, ternyata seorang pria bertopeng rapat muncul secara tiba-tiba dari kegelapan. Pria itu dikenal sebagai The Riddle yang langsung menyerang Mitchell sampai mati menggunakan struck karpet. The Riddle juga melilitkan lakban hingga menutupi kepala Mitchell. Sementara itu, pemuda yatim piatu tapi karayaya yang bernama Bruce Wayne menghabiskan 2 tahun terakhirnya menjadi sang pahlawan kota Gotham yang kita kenal sebagai Batman atau The Dark Knight. Bruce melawan para penjahat di setiap sudut kota dan bekerja sama dengan Letnan James Gordon dari pihak kepolisian. Keduanya juga selalu memasang sinyal kelelawar ke arah langit sebagai tanda adanya kejahatan. Sinyal tersebut membuat para tindak kriminal di kota Gotham yang tahu tentang Batman ketakutan, apalagi saat melihat kegelapan. Di saat yang sama, komplotan preman dengan riasan badut membuat kerusuhan di stasiun bawah tanah dan mulai menyerang salah satu penumpang. Tapi di waktu yang sama, mereka mendengar suara langkah dari atas loteng dan muncullah The Batman. Ia lalu menyerang para komplotan dan mengenalkan dirinya sebagai sang pembalas. Melihat kemampuan Batman, mereka pun langsung lari ketakutan. Setelah mendapatkan sinyal, Bruce lalu pergi bergabung dengan Letnan Gordon ke apartemen Mitchell untuk menyelidiki pembunuhan. Meskipun beberapa polisi tak menyukai kehadiran Batman. Saat melakukan penyelidikan, mereka mendapati wajah Mitchell tertutup rapat oleh lakban serta bertuliskan, "Tak ada lagi kebohongan." Tak hanya itu, si pembunuh juga memotong ibu jari Mitchell dan meninggalkan surat yang ditujukan untuk Batman. Dalam surat tersebut, terdapat simbol dan juga teka-teki yang berbunyi, "Apa yang dilakukan pembohong saat ia mati?" Yang kemudian dijawab oleh Batman kalau pembohong akan tetap berbohong meskipun sudah tewas. Bersama dengan itu, Komisaris Pete Savage datang dan marah-marah karena Gordon membawa Batman ke tempat penyelidikan. Sadar kehadirannya tak diterima, Bruce pun memilih kembali ke Batcave yang terletak di ruang bawah tanah rumah megah peninggalan ayahnya. Bruce lalu melepas kontak lensa di matanya yang sudah dilengkapi dengan kamera untuk menyalin sandi yang tadi ia lihat.
Bruce juga dibantu oleh kepala pelayannya bernama Alfred Pennyworth yang sukarela membantu memecahkan kode sandi tersebut. Setelah cukup lama mencari dan meminum paracetamol 5 kali, mereka akhirnya menemukan kata drift atau mengemudi yang menjadi petunjuk. Tanpa pikir panjang, Bruce pun langsung mengajak Gordon ke garasi milik Mitchell dan menemukan sebuah mobil yang sepertinya sudah dibobol. Saat melihat ke dalam, Bruce menemukan flash drive dengan gantungan ibu jari milik Michael. Keduanya pun membuka flash drive tersebut dan mendapati foto-foto Mitchell sedang bersama wanita yang diketahui bernama Annika baru keluar dari klub bernama S-Box Longe. Tak hanya itu, di dalam foto tersebut mereka juga melihat adanya Oswald Cobblepot atau yang biasa dipanggil sebagai The Penguin. Bruce yang masih memakai setelan Batman pun langsung menuju ke S-Box Longe. Tapi untuk masuki klub tersebut tidak mudah karena Bruce harus melawan para penjaga. Setelah melawan beberapa penjaga, Bruce akhirnya bertemu dengan The Penguin. Ia lalu menunjukkan foto tadi dan menanyakan keberadaan Annika sekarang. Namun, The Penguin mengaku kalau ia tak kenal mereka dan tak tahu apapun. Bersama dengan itu, seorang waiter bernama Selina Kyle tiba membawa obat haram yang disebut sebagai drop ke meja Penguin. Tapi, wanita itu terlihat mencurigakan setelah melihat foto Annika. Menyadari hal tersebut, Bruce pun berniat mengikuti Selina diam-diam sampai ke apartemennya. Saat memantau apartemen Selina, Bruce melihat kalau Selina tinggal bersama Annika. Di situ Annika terlihat ketakutan setelah melihat berita yang menunjukkan fotonya dengan Mitchell. Selina sebagai teman pun tak tinggal diam saja. Ia segera memakai setelan ketat warna hitam sebagai Catwoman dan pergi dari apartemen. Bruce kemudian mengikuti Selina yang ternyata pergi ke apartemen Mitchell. Ia lalu masuk ke apartemen Mitchell untuk mencari apapun yang berhubungan dengan Annika, termasuk paspor milik Annika. Namun di waktu yang sama, Bruce muncul dan terjadi perkelahian di antara mereka. Sayangnya, keduanya harus berhenti saat seorang petugas datang untuk mengecek ruangan tersebut. Setelah petugas itu pergi, Bruce Wayne berpikir kalau yang membunuh Mitchell adalah Selina. Tapi tentu saja Selina langsung membantah tuduhan tersebut. Dan untuk membuktikannya, Selina pun mengajak Bruce Wayne menemui Annika secara langsung. Namun, sesampainya di sana, mereka malah menemukan Annika sudah hilang tanpa jejak. Di waktu yang sama, mereka melihat berita yang menunjukkan kalau The Riddle membunuh Pete Savage menggunakan tikus. Bruce lalu menemui Gordon di lokasi pembunuhan untuk menyelidiki kematian Pete. Di sana Bruce mengungkapkan kalau Pete dibunuh dengan disuntik racun tikus di bagian lehernya. Mereka kemudian menemukan barang bukti lainnya berupa labirin yang disertai simbol-simbol dan foto Pete Savage sedang bekerja sama dengan dealer obat drop. Tak hanya itu, The Riddle juga meninggalkan surat untuk Batman yang berisi petunjuk. Ikuti labirin sampai temukan tikusnya, lalu bawa ke cahaya dan kamu akan menemukan aku. Setelah mendapatkan petunjuk, Bruce lalu mengajak Selina bekerja sama karena Bruce ingin tahu pelaku pembunuhan akhir-akhir ini dan Selina ingin tahu kemana Annika sekarang. Bruce kemudian memasang kontak lensa yang ada kameranya dan menyuruh Selina masuk ke 44 Below. Di mana tempat ini ternyata merupakan ruang eksklusif di S-Box Longe yang berisi orang-orang penting dan berpengaruh di kota Gotham. Di sana, mereka menemukan pejabat-pejabat kota yang memiliki hubungan kriminal, termasuk jaksa wilayah yang bernama Gil Carlson. Karena merasa curiga, Bruce pun menyuruh Selina untuk mendekati Gil Carlson dan mengajaknya ngobrol. Dan perlahan-lahan, Gil lalu mulai membuka tentang informan di dalam departemen yang sangat dilindungi. Tapi Gil tak mengatakan siapa informan tersebut.
Informan itu juga terlibat dalam penangkapan raja narkoba yang bernama Sal Maroni. Salah satu wanita juga menyebutkan kalau hal itu yang menyebabkan Anika hilang. Mendengar nama Anika, Selina pun langsung bertanya banyak hal ke wanita tersebut. Namun wanita itu mengaku kalau ia tak tahu apapun tentang Anika. Di saat itulah, Selina bertemu dengan The Penguin dan bos kriminal yaitu Carmine Falcon yang sudah berlangganan pijit di Selina. Di titik inilah, Selina memutuskan untuk melepaskan kontak lensanya karena tak mau melanjutkan misinya dan memilih untuk pulang. Awalnya, Selina ditawari tumpangan oleh Gil, tapi langsung ia tolak dan memilih pulang menggunakan taksi. Saat Gil masuk ke mobilnya, tiba-tiba ia langsung diserang oleh The Riddle yang sudah berada di dalam mobilnya. The Riddle juga memasang sebuah alat di lehernya yang ternyata adalah bom. Di pagi harinya, Bruce bersiap-siap untuk menghadiri upacara pemakaman Mitchell. Tapi sebelum itu, Alfred menyampaikan ke Bruce kalau ia sudah memecahkan kode simbol yang ada di labirin tikus dan tertulis menggunakan bahasa Spanyol yaitu "Kau adalah El Rata Alada", yang artinya tikus bersayap. Singkat cerita, sesampainya di acara pemakaman, Bruce disambut meriah oleh para wartawan karena sudah 2 tahun ini Bruce Wayne jarang keluar. Bruce Wayne kemudian bertemu dengan Penguin dan juga Falcon yang mengenali Bruce Wayne sebagai anak Thomas Wayne yang pernah menyelamatkan nyawanya. Saat memasuki ruang penghormatan wali kota, Bruce mendengar salah satu warga yang terlihat puas dengan kematian Mitchell. Hal itu tentu saja membuat Bruce curiga, tapi ia segera disela oleh Bella Rell yang mengajaknya mengobrol, di mana Bella ini akan berkampanye dalam rangka menggantikan posisi Mitchell sebagai wali kota. Di tengah pembaktian untuk Michael, sebuah mobil tiba-tiba meluncur masuk ke dalam gereja. Di detik inilah, Bruce melihat sosok pria misterius di lantai atas yang menatap ke arahnya. Bruce kemudian dengan sigap menolong anak Mitchell yang hampir tertabrak mobil tersebut. Saat mengemudi mobil itu keluar, ternyata ia adalah Gil Coulson yang lehernya sudah terpasang bom oleh Riddle. Tak hanya itu, The Riddle juga memasang telepon di tangan Gil dan meninggalkan surat untuk The Batman. Melihat hal tersebut, para polisi pun mengevakuasi semua orang dari gereja dan mengirim robot yang disertai kamera. Di tengah semua orang takut kalau bomnya akan meledak, Batman dengan beraninya muncul dan tak ragu mendekati Gil. Ia lalu membuka surat yang berisikan perintah agar Batman menerima video call dari The Riddle. Gak cuma itu, The Riddle juga menyiarkan percakapan ini di semua sosmed agar para warga tahu betapa bobroknya pejabat Gotham. Riddle kemudian mulai memberikan teka-teki ke Gil, dan jika Gil bisa menjawab semuanya dengan benar, maka ia akan terbebas dari bom tersebut. Teka-teki yang dilontarkan oleh The Riddle semuanya mengarah ke keadilan serta jumlah uang suap yang diterima oleh Gil. Dan saat Riddle menanyakan tentang siapa informan yang dilindungi, Gil langsung menolak memberitahu karena ia bisa berakhir buruk untuk dirinya dan juga keluarganya. Gil pun lebih memilih tak menjawabnya dan seketika bom pun meledak hingga membuat Batman tak sadarkan diri. Saat tersadar, Batman menemukan dirinya sudah dibawa ke kantor polisi dan membuat keributan dengan para petugas yang ingin membuka topengnya. Gordon menenangkan Batman dan mengajaknya ngobrol secara pribadi. Di tengah obrolan mereka, Batman melihat kedatangan seorang pejabat polisi bernama Kenzie yang ternyata pernah Batman pukul di klub 44 Below. Sebelum situasi tambah memanas, Gordon pun menyuruh Batman memukul wajahnya dan kabur lewat atap
agar mereka tak dicurigai. Batman segera naik ke atap, dan setelah mencapai atap, Batman membentangkan parasutnya dan melakukan pendaratan darurat di tengah jalan. Setelah kejadian itu, Batman dan Gordon kembali ketemu di atas gedung kosong yang menjadi tempat titik senter Bat Signal. Di sana, mereka membicarakan tentang teka-teki The Riddle yang ingin Batman membawa informan atau tikus pengadu jika ingin menemukannya. Batman lalu dengan yakin bahwa The Penguin itu adalah informan yang dilindungi karena di teka-teki labirin kemarin terdapat kata El Rata Alada yang diartikan dalam bahasa Spanyol tikus bersayap. Mengapa demikian? Ya, karena penguin juga memiliki 2 sayap. Pada malam itu juga, mereka memutuskan untuk membuntuti mobil The Penguin. Sampai akhirnya, The Penguin sampai di lab obat drop untuk melakukan transaksi. Ketika Batman dan Gordon mengamati penguin, Batman melihat Catwoman yang sedang melakukan misinya sendiri, yaitu mencuri uang milik The Penguin. Batman pun mendekati Selina dan memperingatinya agar berhati-hati. Namun di saat itulah, Selina melihat tubuh Annika yang sudah meninggal di salah satu mobil ante-ante The Penguin. Akhirnya, mereka pun diketahui dan berujung terjadinya tembak-tembakan. The Penguin lalu mencoba mendekati The Batman yang tersungkur di belakang mobil. Namun saat Penguin semakin dekat, ternyata Batman tak ada. Dan disinilah Batman menunjukkan Batmobilnya yang membuat para penjahat ketakutan. The Penguin lalu segera melarikan diri dengan mengendari mobilnya, yang kemudian disusul oleh The Batman. Keduanya ugal-ugalan di tengah jalan hingga The Penguin menyebabkan kecelakaan besar untuk menjatuhkan The Batman. Namun, hanya selang beberapa detik, Batman muncul dari tengah-tengah ledakan dan menabrak mobil Penguin sampai berguling beberapa kali. Batman dan Gordon kemudian langsung menangkap Penguin untuk diinterogasi. Tapi saat diinterogasi, The Penguin dengan tegas mengatakan kalau ia bukan informan yang mereka maksud. The Penguin juga menjelaskan kalau kata El Rata Alada itu salah. Yang benar adalah El Rata yang artinya bukan tikus bersayap, melainkan kelelawar. Batman pun langsung mengecek kode itu, dan benar saja ia menerima pesan dari The Riddle. Di sini, The Riddle kembali memberi Batman teka-teki, yang jawabannya adalah yatim piatu. Jadi petunjuk itu mengarah ke panti asuhan yang dulu pernah menjadi bagian dari lahan Wayne Enterprise. Setelah tahu kalau Penguin tak salah, mereka pun membiarkannya dan keduanya langsung pergi ke panti asuhan yang pernah terbakar tersebut. Sesampainya di panti asuhan, mereka melihat banyak pecandu sedang memakai obat drop serta menemukan proyektor yang menampilkan cuplikan kampanye pencalonan Thomas Wayne sebagai wali kota 20 tahun yang lalu. Mengingat petunjuk El Rata adalah kelelawar dan adanya tulisan yang berhubungan dengan kebohongan dan dosa-dosa ayah, Batman pun sadar kalau target Riddle selanjutnya adalah Bruce Wayne atau dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung pergi ke rumah dan mencoba menghubungi Alfred agar berhati-hati. Namun, usahanya percuma karena ia baru mendapatkan kabar dari pengurus rumah lain bernama Dory kalau 1 jam yang lalu Alfred terluka akibat ledakan dan segera dibawa ke rumah sakit. Bruce kemudian datang ke rumah sakit untuk menjenguk Alfred. Tapi karena saat ini Alfred belum sadar, Bruce pun kembali ke rumah untuk mencari berkas-berkas mengenai ayahnya. Saat sedang mencari berkas, Bruce dihubungi oleh Selina yang mengajaknya ketemuan di gedung Bat Signal.
Di sana, Batman menanyai hubungan Selina dengan Falcon. Selina pun mengakui kalau dirinya adalah anak kandung Falcon, tapi sampai saat ini Falcon tak mengetahuinya. Jadi ternyata dulu ibu Selina kerja di 4 Bat Below, sampai akhirnya ia dibunuh oleh orang tak dikenal. Namun Falcon tak pernah peduli dengan Selina dan bahkan tak mengambil hak asuhnya. Itulah mengapa Selina sering mencuri uang komplotan Falcon untuk memenuhi hutangnya. Singkat cerita, saat Bruce Wayne kembali ke Batcave, dunia pertelevisian dihebohkan dengan video sejarah kelam keluarga Wayne dan Arkham, di mana pada 20 tahun yang lalu, seorang reporter mencoba mengungkap kalau Martha Wayne atau ibu Bruce selama bertahun-tahun keluar masuk rumah sakit jiwa setelah ibu Martha membunuh ayahnya dan melakukan bunuh diri. Thomas pun menggunakan kekuasaannya untuk meminta Falcon agar membunuh reporter tersebut. Melihat berita itu, Bruce pun pergi ke klub tanpa setelan Batman-nya untuk menemui Falcon. Di sana, Bruce Wayne mulai menanyai tentang berita yang sedang ramai dibahas, dan Falcon mengakui kalau berita tentang reporter itu benar. Awalnya Thomas hanya ingin menakut-nakuti reporter itu saja, tapi reporter itu tak takut yang akhirnya membuat Falcon membunuhnya. Falcon juga percaya kalau reporter itu merupakan orang bayaran Sal Maroni atau Raja Narkobai. Karena Maroni tak suka dengan Thomas dan rela melakukan apa saja agar Thomas Wayne tak menjadi wali kota. Hal itu membuat Bruce berpikir kalau Maroni dalang dari pembunuhan kedua orang tuanya. Bruce kemudian mengunjungi Alfred di rumah sakit dan menanyakan seperti apa ayahnya di mata Alfred. Alfred pun mengungkapkan kalau Thomas itu orang yang baik. Bahkan Thomas juga terkejut setelah mendengar berita tentang si reporter. Thomas pun merasa bersalah atas perbuatannya itu ke si reporter dan berniat untuk mengakui kesalahannya ke pihak polisi. Tapi tentu saja Falcon tak setuju karena pasti ia juga akan terlibat. Sampai akhirnya pada suatu malam Thomas serta istrinya mati terbunuh. Dan Alfred menyimpulkan kalau yang bertanggung jawab atas kematian ayah dan ibu Bruce adalah Falcon. Hal itu membuat Bruce bimbang siapa sebenarnya yang telah membunuh orang tuanya, Sal Maroni atau The Falcon. Bersama dengan itu, Bruce melihat bat sinyal dan langsung pergi ke sana. Batman serta Gordon lalu sampai di menara sinyal dan menemukan Selina yang berhasil menangkap Kenzie karena telah membunuh Annika. Selina kemudian menyerahkan rekaman suara antara Annika, Kenzie, dan Falcon. Dalam rekaman itu, terdengar Falcon dan Kenzie meminta Annika agar mengungkapkan informasi yang didengar dari Mitchell. Namun Annika mengatakan kalau ia tak tahu apa-apa sampai akhirnya terdengar suara Annika yang dicekik hingga terbunuh. Dari situlah Bruce tahu kalau Falcon merupakan informan yang dimaksud karena dari namanya saja burung elang yang memiliki 2 sayap. Kenzie juga mengaku kalau hampir semua orang yang berpengaruh termasuk Mitchell, Pete Savage, dan Gil Colson bekerja untuk Falcon. Selina lalu mendorong Kenzie dari atap gedung, tapi untungnya langsung ditangkap oleh Batman dan Gordon untuk dihukum. Selina kemudian pergi ke Esbrook Long-E untuk membunuh Falcon sendirian. Di sana, Selina mulai ngedrama, nangis-nangis karena temannya yang hilang. Namun saat Selina hendak menembak, Falcon dipanggil anak buahnya yang minta Falcon melihat berita tentang rekamannya yang membunuh Annika dibocorkan oleh Gordon. Di saat itulah, Selina mengambil kesempatan untuk mengungkapkan kalau ia adalah anaknya sambil mengarahkan pistol ke Falcon. Namun keadaan semakin tegang setelah Batman tiba di klub untuk mematikan semua listrik dan menyusup ke dalam. Batman juga sempat adu tembak dengan para penjaga sebelum akhirnya ia menghentikan Falcon yang ingin membunuh Selina. Batman dan Gordon lalu menangkap Falcon untuk diserahkan ke polisi. Tapi sebelum itu, Falcon mengejek The Penguin hingga membuat Penguin marah dan mengerahkan pistolnya ke arah Falcon. Peluru pun mengenai Falcon, namun The Penguin mengaku kalau ia tidak menembaknya.
Falcon jatuh begitu saja di bawah lampu jalan. Batman pun sadar akan teka-teki yang menyebutkan bahwa si tikus ke cahaya dan kamu akan menemukanku. Disitulah mereka melihat seorang di jendela apartemen yang diduga adalah The Riddle. Polisi pun berlari menuju ke apartemen itu yang ternyata sangat dekat dengan klub. Tapi ternyata apartemen tersebut sudah kosong. Mereka lalu mendapatkan info dari orang lain yang melihat The Riddle turun dari tangga darurat dan duduk di restoran seberang. Tanpa berpikir panjang, para polisi pun menyerbu Riddle yang sedang ngopi. Setelah penangkapan The Riddle, polisi kemudian menggeledah apartemen The Riddle dan menemukan nama asli Riddle, yaitu Edward Neston, yang juga merupakan seorang akuntan. Batman juga menemukan kelelawar di kamar Riddle serta surat yang berisikan tulisan pengakuan. Gak cuma itu, mereka juga menemukan video rahasia milik The Riddle yang hanya bisa dibuka dengan kata sandi. Bersama dengan itu, Gordon mendapatkan telepon yang meminta Batman ke Arkham Asylum, tempat Riddle dipenjara. Sesampainya di sana, Riddle mengaku iri kepada Bruce Wayne yang mendapat perhatian dari orang-orang, sedang ia juga merupakan yatim piatu yang mengalami masa lalu kurang istimewa dibandingkan Bruce. Riddle percaya kalau Batman ada di pihaknya, karena dalam asingnya, Batman selalu terlibat dan ada kesamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama menggunakan topeng. Riddle lalu menjelaskan bahwa jika menggunakan topeng, ia lebih mengekspresikan dirinya tanpa rasa malu dan lebih berani. Tapi tentunya Batman mengingatkan kalau yang dilakukannya salah dan ia sama sekali tak bekerja sama dengan Riddle. Riddle kemudian mengaku kalau ia sudah menyiapkan rencana terakhirnya yang tak diketahui oleh Batman. Menyadari hal tersebut, Batman pun kembali ke apartemen Riddle dan bekerja sama dengan salah satu polisi untuk menemukan kata sandi video yang masih terkunci. Batman lalu menemukan strak karpet yang merupakan alat yang sama saat Riddle membunuh Mitchell. Berpikir kalau itu sebagai petunjuk, Batman pun menggunakan strak itu untuk membuka karpet di apartemen Riddle dan menemukan tulisan "A Real Chance" atau perubahan nyata. Ternyata kata itu merupakan sandi untuk membuka video Riddle yang menampilkan tentang rencana besar Riddle untuk menghancurkan tembok laut di sekitar pelabuhan Gotham dan bakal membanjiri kota pada malam pelantikan Bel-Aryl sebagai wali kota. Tak hanya itu, Riddle juga mengundang banyak fansnya untuk ikut dalam aksi kejahatan. Dan di saat itulah, ledakan mulai terdengar dan kota dengan cepat mulai terisi air. Sebelum menutup videonya, The Riddle memberi pesan kepada fansnya untuk mengambil peran saat semua orang mengungsi di gedung pemilihan wali kota. Di tempat lain, pihak polisi berwenang mencoba mengumpulkan orang-orang untuk dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Sementara itu, ratusan orang juga berkumpul di Gotham Square Garden untuk mendatangi pelantikan Bel-Aryl. Namun, pengikut Riddle mulai bermunculan sambil membawa senjata dan salah satu dari mereka menembak lengan Bella. Untung saja, Gordon berhasil melindungi Bella. Batman kemudian tiba tepat waktu untuk melawan para pengikut The Riddle. Tapi, karena sendirian, Batman pun kewalahan. Meskipun setelan Batman anti peluru, tapi tubuhnya tak mampu menahan senapan shotgun. Saat Batman akan ditutul petis, Selina datang membantu Batman. Tak lama kemudian, air menghantam gedung dan mulai membanjiri tempat tersebut. Gak cuma itu, kabel listrik bertegangan tinggi juga terputus. Melihat kabel tersebut akan jatuh ke dalam air, Batman pun berayun ke sana dan memotong kabel tersebut.
Batman lalu berusaha menolong orang-orang dengan mengambil suar dan mulai memimpin mereka ke tempat yang aman. Karena kejadian itu, sebagian besar kota digenangi air dan beberapa orang berpengaruh namun jahat seperti penguin mungkin akan mulai memperebutkan kekuasaannya. Kini, Batman dipandang sebagai pahlawan karena upaya penyelamatannya. Ia juga bersumpah secara pribadi untuk menjadi lebih baik dan tidak akan lagi melakukan balas dendam. Di tempat lain, Riddle menangis saat melihat berita tentang rencananya menjadi kenyataan. Tetapi, seseorang dari sel sebelah menyuruhnya untuk bersorak dan menawarkan agar menjadi teman. Menyadari kalau mereka bisa saling memanfaatkan keahlian dalam kejahatan mereka, keduanya pun mulai tertawa terbahak-bahak yang jika didengar suara tawanya sangat familiar. Ya, siapa lagi kalau bukan The Joker. Batman kemudian bertemu dengan Selina yang berencana motor-motoran ke bagian utara dan meninggalkan Gotham karena menganggap kalau Gotham sudah tak bisa diselamatkan. Selina juga mengajak Batman agar ikut dengannya. Namun Batman menolak karena ia akan berusaha mencoba memperbaiki kota Gotham yang hancur ini. Alhasil, keduanya mengendarai motor dan berpisah untuk tujuan mereka masing-masing. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Batman. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YD, sampai jumpa di video berikutnya.